Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com, membawakan acara siaran yang untuk hari ini sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Siap-siap. 3, 2, 1, ya. Ya, selamat pagi pendengar Radio Good News dimanapun berada. Pada saat ini kembali saya akan menampilkan acara orkestra obrolan ringan sekitar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Ya, maka dari itu mari kita kembali simak bersama-sama narasumber yang akan menolong kita dan kita terus eksis dalam acara orkestra ini. Ya, jangan tinggalkan channel ini, bahkan beritahukan kepada teman-teman yang lainnya untuk kita terus dengarkan acara yang memberkati kita. Sekali lagi saya akan menyerahkan kepada host kita, host yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita pada saat ini. Saya serahkan kepada Ibu Valencia Maria. Selamat pagi Ibu Valencia. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi, Shalom Pak Yakub, Pak Yusak, dan semua pendengar Radio Good News, program orkestra. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Wandansari. Iya, selamat pagi. Oke, selamat pagi juga buat teman kita nih. Saya baru lihat Bapak Justinus, ya, Justinus Sumbogo, ya. Saya tidak tahu ini di daerah mana beliau tinggal. Selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi, saya dari Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Waduh, rumahnya dekat dengan saya ya. Kiranya nanti kita bisa main kopdar ya, kopi darat. Oke, silakan langsung saja Ibu Maria memperkenalkan narasumber kita yang akan memberkati kita pada pagi ini. Silakan. Ya, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat pendengar Radio Good News, program orkestra, obrolan ringan kesehatan dan kesejahteraan kita. Dan saya juga ingin menyapa sahabat setia kami di ruang virtual melalui link Zoom saat ini. Hai, semoga sehat. Hai. Menjemput berkat kita semuanya ya. Jadi kalau tidak sehat tidak mungkin kita bisa hadir di ruang Zoom. Betul ya Bapak Ibu? Tetap semangat. Iya, jumpa kembali bersama saya Valencia Maria yang akan menjadi host di Senin pagi ini. Kali ini saya tidak sendiri, karena selain narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami, saya juga akan didampingi seorang wanita muda yang juga merupakan ketua dan founder dari Bandung Cancer Society atau yang dikenal dengan BCS, yang memiliki moto Move on and be a winner. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau ya. Oke? Iya. Kemudian hari ini kita ini mau bahas tentang apa? Nah, seperti biasa di setiap Senin pagi selama 1,5 jam ke depan, kami akan selalu menemani perjalanan dan aktivitas Anda dengan pelbagai cerita dari narasumber yang berbeda-beda. Tentu saja dengan topik dan tema yang semakin hari kami harapkan semakin menarik dari penayangan-penayangan sebelumnya. Nah, kali ini tema kita adalah mujizat Tuhan atas hidupku. Wow, nama mujizat itu kan luar biasa ya sahabat pendengar Radio Good News. Kalau kita mendapat mujizat atas apa yang kita pinta,
Betty udah ada. pasti kita akan senang dan sangat bersyukur, bukan? Apalagi kalau memperoleh Saya lupa ngasih mujizat tahu. Udahlah. atas sakit penyakit yang dikatakan orang-orang itu sulit, ya. Bagi manusia itu bahkan tak ada obatnya. Ingat, sahabat setia orkestra, dokter di atas segala dokter adalah Tuhan kita, ya. Yang mampu membuat mujizat itu bukan manusia, tapi dialah yang memberi hidup. Dia yang menciptakan kita, yang bisa memberikan mujizat. Jadi bukan manusia yang menentukan. Dokter boleh mengatakan apapun, namun kalau Tuhan yang berkehendak, akan terjadi menurut rencana dan rancangan Tuhan. Oke, saya akan memperkenalkan, seperti janji saya tadi, kita akan berkenalan lebih dahulu dengan Ibu Yanti Setiawadi. Sebelum berkenalan dengan Ibu Wandansari sebagai narasumber kita pagi ini. Selamat pagi, Bu Yanti. Pagi, Bu Maria. Apa kabar? Udah rame sekali pagi-pagi. Luar biasa. Selalu rame ya, Ci. Iya. Bu Yanti, boleh nggak cerita sedikit tentang Ibu Yanti? Sampai hari ini juga bisa menghadirkan Ibu Wandansari untuk berbagi berkat buat kita-kita semua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kesempatannya, Mar. Saya Yanti Setiawadi. Saya pernah juga berbicara di Good News beberapa bulan yang lalu. Kanker payudara tahun yang lalu. Dan kan Tuhan, ketika saya kemo, saya mendirikan Bandung Cancer Society di Bandung. Dan Ibu Wandan adalah salah satu dari member BCS. Ya, KIT BCS sendiri berdiri sesuai dengan ketika saya kemo, jadi sudah berada 15 tahun. Nanti Desember berusia 15 tahun. Sudah kan Zoom. Terakhir kemarin kita juga ada Zoom juga mengenai Zumba di kursi. Jadi kita berusaha juga untuk menghadirkan tema-tema yang bisa membantu kesehatan, membantu menambah kesehatan untuk member-member BCS. Yang kita juga kadang berkolaborasi dengan CIS yang kita anggap sebagai kakak dari BCS. Kita banyak belajar dari CIS juga. Itu Mar. Terima kasih. Terima kasih Yanti. Ya, Ibu Yanti ini ya kita sebagai kolaborat ya, kita itu sister partner. Jadi komunitas kami, komunitas kanker itu tidak bisa dan tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan. Dukungan itu harus datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari komunitas-komunitas lainnya. Jadi kami saling melengkapi ya. Satu dengan lainnya kita saling melengkapi, saling mengayomi ya. Kita semua adalah sama, semua survivors ya yang memiliki hati untuk berbagi gitu ya Bu Yanti ya. Iya. Iya, jadi bila ada teman-teman dari radio, dari pendengar radio Good News di luar sana, mungkin keluarga, mungkin ada sahabat, bahkan diri sendiri yang berada di sekitar Bandung, Jawa Barat ya, Bu Yanti ya, Bandung dan sekitarnya. Ya, Bandung dan sekitarnya Jawa Barat. Iya, bila membutuhkan ada bantuan untuk informasi ya mengenai kanker. Nggak usah sampai harus ke Jakarta gitu ya, atau membutuhkan rumah singgah ya Bu Yanti, ada rumah singgah kasih ya. Iya, di Bandung udah ada rumah singgah kanker dewasa. Iya, jadi ada rumah singgah dari BCS juga ya sebagai pelopornya yang mendirikan. Jadi silakan menghubungi BCS, Bandung Cancer Society. Bisa diklik juga, di googling bisa ketemu kok. Dari medsos ya, Ibu Yanti, medsos ada ya? Ada kontak saya juga di sana. Iya, oke, sahabat pendengar Radio Good News, jangan kemana-mana karena setelah pemutaran lagu ini, kita akan masuk ke perkenalan
Ibu Wandansari ya. Stay tune. Mana? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tes. Apa yang mustahil bagiku mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ya, sahabat pendengar setia Radio Good News program orkestra, kita kembali lagi dengan topik yang sangat-sangat menarik. Mengapa dia menarik? Karena multiple myeloma atau myeloma ganda ini yang dinamakan kanker sel plasma ini merupakan suatu penyakit yang langka. Ya. Jadi sel plasma ini merupakan jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Kondisi Bukan. ini Darah merah. kondisi darah merah. Oh, bukan darah putih ya, Bu ya? Oke, maaf ya. Saya ingatnya kok darah putih. Sorry. Itu Kondisi ini leukemia. Itu leukemia. itu leukemia, beda ya, Bu ya? Iya, oke. Mungkin kita akan mendengarkan lebih detail mengenai sakit ini dan kesaksian dari Ibu Wandansari yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Yanti. Saya serahkan layar kepada Ibu Yanti Setiawadi. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Mar. Selamat pagi semua, selamat pagi Bu Wandan, selamat pagi Pak Yakob. Ini Seperti yang tadi udah dikatakan, Ibu Wandan adalah salah satu penyandang dari multiple myeloma. Yang biasanya kita tahu kalau kanker darah itu kita tahunya mengenai leukemia aja. Tapi ini adalah salah satu jenis kanker darah yang mungkin saat ini kita belum tahu, banyak yang belum tahu apa itu multiple myeloma. Kita mengajak Ibu Wanda pada hari ini untuk bercerita mengenai apa yang dialami dan juga kita akan mendengarkan bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Seperti kita ketahui kadang-kadang kalau ada satu musibah, kita udah menganggap bahwa Tuhan itu menghukum kita. Padahal dengan satu musibah, mungkin kita bisa akan mengetahui hal yang lain yang lebih baik.
seperti yang dialami oleh Ibu Wandan ini, dia mengetahui penyakitnya mengenai multiple myeloma itu karena dia mengalami jatuh ketika di tahun 2013. Iya, Bu? Iya. Oke. Jadi saya persilakan Bu Wandan untuk bercerita lebih lanjut. Silakan, Bu. Selamat pagi pendengar Radio Good News. Saya Wandan Sari dari Bandung yang anggota BCS, juga anggota dari Multiple Myeloma Indonesia serta Multiple Myeloma Support, berarti grup WA yang membawahi mereka yang kena multiple myeloma. Apa itu multiple myeloma? Adalah suatu kanker darah. Di kanker darah itu ada 3 macam. Ada leukemia, ada getah bening, dan multiple myeloma. Dan yang paling jarang dan banyak yang tidak tahu adalah multiple myeloma. Multiple myeloma itu mulainya dari plasma darah di dalam sumsum tulang belakang kita, yang kemudian berkembang dan kemudian kita tuh menjadi yang disebut multiple myeloma itu. Saya mulai kena multiple myeloma di tahun 2013. Mungkin sudah agak lama, tapi saya tidak tahu, tidak terasa apa-apa. Dan pada waktu saya sempat jatuh, dokter ortopedinya bilang kemungkinan ibu CA, dan itu mengagetkan saya. Terus akhirnya setelah saya dioperasi tangan dulu, kemudian saya ambil second opinion ke Singapura di NUH. Nah, di sana langsung di bone marrow. Bone marrow itu artinya kita diambil sumsumnya dan diperiksa. Nah, ketahuan bahwa saya MM, langsung di kemo, itu selama 4 bulan kemo yang disebut target. Target kemo berarti untuk mempermudah nanti ceritanya mau di transplantasi. Karena sumsum tulang belakang kita nanti akan ditransplantasi, dan transplantasi itu adalah dari diri sendiri, jadi autologus, bukan dari orang lain. Kalau leukemia itu harus dari orang lain, itu bedanya. Saya mengikuti proses semua itu, dan pada saat saya udah sampai 3 kali kemo, target dulu, kemudian kemo untuk mengambil, sesudah itu mengambil sumsum tulang belakang saya atau disebut stem cell. Itu ceritanya kita diambil sumsumnya, dibersihkan, dan kemudian pada waktu transplantasi dimasukkan kembali ke dalam tubuh kita. Itu adalah proses yang berat sekali, di mana pada waktu setelah dimasukkan, setelah 5 hari, kita leukosit kita itu 0 leukosit, yaitu darah putih kita 0, kemudian HB langsung bisa bagus, kemudian perlahan-lahan leukosit itu naik dan trombosit itu naik dengan perlahan-lahan. Nah, setelah cukup baik, kita boleh keluar dari rumah sakit, dan selama 100 hari kita dipantau. Setelah itu kita makan obat, dan kebetulan obat yang diberikan pada saya adalah thalidomide atau thalidomide, yang dulu 30-40 tahun yang lalu merupakan obat umum untuk ibu hamil, tapi hasilnya banyak anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Itu adalah thalidomide. Tapi ternyata setelah ada research, ternyata thalidomide itu bagus sekali untuk multiple myeloma. Jadi saya selama 4 tahun makan multiple myeloma,
sampai suatu hari saya tuh kaget di mana HB saya tuh turun, trombosit saya turun, kemudian diobservasi, di CT scan, PET scan, bone scan dan sebagainya, dan akhirnya dinyatakan bahwa saya kena yang namanya MDS, Multiple Dysplastic Syndrome. Itu adalah semacam penyakit yang katanya nantinya kalau tidak diobati bisa menjadi leukemia. Dan saya harusnya di kemo lagi, tapi bukan kemo dalam multiple myeloma, tapi kemo untuk MDS. Pada waktu itu saya sudah tidak di Singapura, tapi di Bandung dengan Dr. Amei, dan dinyatakan saya harus di kemo. Tapi pada saat sebelum di kemo, saya tuh tidak relalah untuk di kemo, saya nggak mau di kemo, maka selama saya di tiap minggu saya di transfusi darah merah, transfusi trombosit, disuntik leukosit, saya olahraga yang dinamakan RBA. RBA itu adalah rahasia berjalan alami. Kebetulan di Zoom ini ada 2 instruktur RBA yang handal, satu Pak Justinus, di mana sebelum saya di transplantasi di Singapura, beliaulah yang mengajarkan RBA pada saya. Jadi waktu saya di Singapura dan menjalani transplantasi atau yang disebut SCT itu, beliau Pak Justinus yang ada di dalam Zoom ini memberikan pelajaran yang namanya RBA. Kemudian itu membantu, sangat membantu. Kemudian setelah saya kembali ke Indonesia, kembali ke Bandung, dan waktu saya dinyatakan MDS itu, saya ikut rajin sekali dengan komunitas RBA yang ada di Bandung, antara lain dengan pengajarnya yang namanya Ibu Betty juga ada di dalam Zoom ini. Jadi kalau ada yang kira-kiranya ingin tahu tentang RBA, silahkan bisa menghubungi mereka di Zoom ini. Terus saya lanjutkan, jadi waktu itu saya tiap hari, hampir tiap hari ikut RBA, dan aneh, nah di sini saya katakan adalah adanya mujizat. Tanpa obat apapun, saya tahu-tahu HB-nya naik, tahu-tahu trombositnya naik, tahu-tahu leukositnya naik, sampai yang rencananya waktu itu Februari tahun 2019 saya harus mulai di kemo lagi, saya bisa menunda dengan Dr. Ame, dan setelah satu bulan saya dinyatakan remis. Dalam arti remis itu adalah si kansernya itu lagi tidur, multiple myelomanya lagi tidur. Dan dari saat sebenarnya dari September sebelum ketahuan MDS, saya sudah tidak makan thalidomide itu. Jadi sampai hari ini saya tidak makan obat apapun dalam hubungan dengan multiple myeloma. Dan saya bisa hidup dengan biasa, karena remis. Kalau tidak remis, orang tuh relapse namanya. Relapse artinya jadi lagi. Kebanyakan multiple myeloma itu jadi lagi gitu. Kalau cancer yang lain biasanya yang disebut mentas ke organ yang lain. Kalau yang namanya kanker darah tidak bisa kita katakan mentas, karena darah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya darah itu mengalir ya. Jadi biasanya relapse, dan saya bisa
sampai remis tanpa obat, artinya si multiple myeloma itu disuruh tidur. Dan kita tidak boleh ceritanya kita tidak boleh ngutik-ngutik lah supaya dia bangun gitu. Suruh tidur aja. Jadi saya bisa hidup normal dan itu yang saya rasakan suatu mujizat yang sangat indah yang Tuhan berikan pada saya. Apakah itu cukup, Bu Yanti? Ya, sementara cukup dulu, Bu. Mungkin bisa Ibu cerita ketika Ibu mengalami jatuh, ketika itu Ibu jatuhnya juga bukan di Indonesia ya, Bu ya? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Nah, apa namanya? BSM dulu tuh namanya BSM apalah ya, namanya? Bandung Supermall. Bandung Supermall. Oke. Ya, mungkin waktu jatuh itu Ibu tidak pernah menyangka bahwa Ibu mengidap satu penyakit itu ya, Bu ya? Iya. Ya, waktu dikatakan dokter sakit itu pasti Ibu merasakan down sekali ya, Bu? Ya, artinya saya tidak tahu apa itu multiple myeloma. Saya tidak bisa membayangkan apa itu multiple myeloma. Tahu-tahu dokter bilang, Anda multiple myeloma, hah? Apa itu multiple myeloma? Jadi saya tidak sangat down karena saya pada saat itu percaya bahwa saya akan mengikuti apa yang dokter minta karena itu adalah satu percaya sama Tuhan sehingga saya ikuti segala proses yang disuruh oleh dokter tanpa banyak bertanya ngamuk-ngamuk lah kalau orang istilahnya atau begitu sedih. Saya sedih tapi tidak lama sedih saya. Oke, makasih Bu. Mungkin Ibu saat itu pun juga tidak ngomel juga ke Tuhan ya Bu ya? Tidak ngomel ke Tuhan, nggak ngomel saya. Saya bisa, ya udahlah saya terima, sedih tapi saya terima. Saya dikasih tahu mula-mula sama suami saya yang ketemu dokternya dulu, tapi kemudian langsung diceritakan apa itu multiple myeloma dan sebagainya. Kemudian saya nangis dan sesudahnya saya ikuti aja apa yang maunya Tuhan gitu atau maunya dokter lah sebenarnya jadinya. Oke, sesudah Ibu ke Singapura itu di Singapurnya berapa lama Bu? Pertama saya di Singapura cuma 1 bulan. Boleh ke Indonesia, disuntik kemo itu di Indonesia oleh dokter Ame. Kemudian setelah 4 bulan itu balik ke Singapura dan selama 5 bulan saya yang mengikuti proses dari mulai pengambilan sumsum tulang belakang sampai 100 hari setelah transplantasi. Jadi bolak-balik ya Bu ya, enggak menetap di sana ya? Iya enggak. Sesudah 100 hari pulang 2 minggu, terus sebulan kemudian, terus 3 bulan, terus 6 bulan gitu. Jadi ya kita jarak jauh ya, jarak itu. Jadi nggak menetap di sana. Saya menetap pertama hanya 1 bulan, kemudian 5 bulan. Iya, tapi Ibu menjalani semuanya dengan tekun ya Bu ya? Ya, dan ada cerita sendiri. Kalau ditanya orang, kok kamu bisa kuat? Saya bilang, saya mau naik kelas. Tuhan nyuruh saya naik kelas. Hanya itu bahwa saya dalam ketuhanan itu saya ingin naik kelas. Saya ingin lebih memberikan diri saya pada Tuhan. Ya, kita percaya seperti yang tadi saya katakan, apa yang jadi musibah itu kita anggap itu sebagai satu ujian yang membuat kita bisa naik kelas ya Bu ya? Iya. Oke. Di sini mungkin ada yang sudah raise hand. Silahkan yang raise hand dulu kalau ada yang mau ditanya. Bisa dibuka yang raise hand Bu. Iya, yang dibuka mic-nya. Oke, sudah. Ya, oke. Udah dibuka. Silahkan. Saya Bu.
Iya, silakan Bu, langsung aja. Minta ditulis lagi nomor teleponnya Pak Justinus Sumbogo. Oh, ke Pak Justinus ya. Mungkin tadi udah di chat ya, Pak. Ya tadi sudah ditulis di chat. Ya. Ibu Endang bisa buka chatnya ya, nanti bisa Oh iya iya iya. ya supaya kita bisa narasumber ini lebih Nah, jelas lagi. terima Baik, terima kasih. kasih. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya ke Ibu Wanda? Ya, seperti kita ketahui bahwa penyakit MM ini penyakit langka yang mungkin banyak yang belum tahu. Begitu juga dengan proses pengobatannya seperti yang tadi Bu Wanda cerita. Yang kita tahu kalau transplantasi itu biasanya dari seseorang ke orang lain ya Bu ya. Tapi Ibu transplantasinya kalau MM dari diri sendiri ya Bu ya. Bisa Ya, diceritakan otologus. sedikit Bu? Oke. Otologus itu adalah sumsum tulang belakang kita setelah kemo yang berat, diambil sumsumnya, kemudian dengan cara seperti orang cuci darah. Jadi dari selangkangan diambil darah merah, kemudian dibersihkan, kemudian dipisah antara darah merah dan sumsum atau stem cell itu, kemudian darah merah dimasukkan kembali ke tubuh kita, sumsumnya itu dibersihkan dalam keadaan min 180, kemudian setelah 3 minggu dikembalikan ke dalam tubuh kita dengan dibuat suatu lubang lah dekat dengan di sinilah ya, di daerah sini, kemudian dimasukkan. Nah, proses pemasukan itu begitu ya berat lah, kalau kata saya paling berat itu di mana kita tuh tidak punya tenaga sama sekali, tidak punya kekuatan apapun karena leukosit kita sempat sampai 0. Ya, kemudian perlahan-lahan bisa naik. Dan dalam proses itu betul-betul yang namanya muntah lah, mual lah, pusing lah, panas badan sampai 41 derajat, diare dan sebagainya itu semua kami alami. Jadi ya badan itu dibersihkan dan dari semua sel-sel kansernya gitu ceritanya. Ya, pasti prosesnya berat sekali ya Bu ya. Ya, itu yang paling berat yang saya rasakan. Itu transplantasi berapa kali Bu? 1 kali. Oh, hanya 1 kali itu ya. Ya. Sesudah Jadi itu Ibu kita kan diambil sumsum tulang belakang kita atau stem cell kita, tapi yang masuk ke dalam waktu itu yang masuk ke dalam kembali ke dalam badan saya itu hanya 3 tabung. Katanya masih disimpan 2 tabung untuk kalau ada terjadi apa-apa pada saya. Jadi bisa dilakukan yang namanya relapse, dimasukkan kembali yang sudah pernah diambil. Oh, iya Bu. Tadi Ibu cerita, selain itu ketika Ibu di sana, Ibu dapat informasi mengenai RBA ya Bu ya? Iya. Rahasia berjalan alami. Iya. Ibu bisa cerita sedikit sejak kapan Ibu merasakan manfaat RBA dan sudah berapa lama Ibu menjalankan latihan RBA itu Bu? Pertama itu bulan kalau nggak salah Maret 2014, sebelum saya di transplantasi, saya diajarkan oleh Pak Justinus, kemudian maksudnya supaya selama transplantasi itu kita latihan, jadi tidak diam di tempat tidur terus. Jadi ada latihan jalan dengan postur khusus, dengan kaki yang khusus kita masuk, kemudian kita latihan, kemudian waktu SCT juga udah bisa bangun, sebelumnya kan sempat tidak bisa bangun karena leukositnya rendah itu 0 itu. Setelah mulai ada itu kita juga
keliling tempat tidur lah. Kita hanya keliling tempat tidur, latihan. Maksudnya untuk membuat tidak langsung hanya tidur aja gitu. Jadi ada gerakan-gerakan. Kemudian saya kembali ke Indonesia, saya ikut tapi on off. Jadi selama 4 tahun saya tuh on off. Kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang lain males, saya nggak ikut. Tapi di mana mulai saya dikasih tahu saya MDS, yaitu Januari 2019, saya benar-benar ikut 100% lah. Saya ikut 100%, di mana akhirnya saya tidak harus kemo lagi untuk MDS. Saya dinyatakan remis, malah dokter yang memegang saya, Dokter Ame pun ikut RBA supaya ceritanya mengetahui kenapa sih orang tuh bisa sehat kembali tanpa obat. Gitu. Kemudian setelah itu sampai hari ini saya seminggu 3 kali masih ikut RBA. Masih Masih latihan. Saya masih latihan RBA. Jadi ya itu yang membuat saya ya moga-moga Tuhanlah yang kuasa bahwa saya tuh bisa sehat seperti ini. Ya, bersyukur ya Bu. Ibu udah hampir melewati 10 tahun kan ya, 2013. Ya. Tahun depan berarti udah 10 tahun ya Bu ya. Sekarang dalam keadaan sehat, bahkan bisa berbagi kesaksian di sini. Ya. Itu satu mujizat Tuhan. Ya. Waktu Ibu transplantasi itu, kalau boleh tahu berapa lama Ibu terbaring? Kenapa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Waktu transplantasi itu sekitar seminggu. Oh, seminggu, jadi Ibu berbaring terus ya? Ya, hanya tidak boleh hanya 2 hari mungkin yang saya betul-betul pakai pampers ya. Tapi yang lain kalau bisa saya turun, saya harus turun sama dokter di Singapura untuk mandi, untuk ke WC ya, untuk BAB, BAK, semua itu betul-betul harus turun, pakai infus tetap harus turun agar supaya selalu ada gerakan. Gitu. Jadi memang tidak banyak orang pun yang sampai berhari-hari pakai pampers di tempat tidur, saya enggak. Hanya 2 hari yang paling berat rasanya. Mungkin pada saat leukositnya itu 0 ya, kita nggak punya tenaga sama sekali. Oke Bu, tapi sesudah itu Ibu kembali ke Indonesia pun juga HB, trombo, dan leukositnya sering turunnya Bu ya? Enggak, jadi 4 tahun bagus sekali. 4 tahun bagus, sesudah itu kan Ya. Ibu? Yang kena MDS. Iya, yang kena MDS itu ya Bu ya? Ya, turun, itu tiap kali turun sampai 7 transfusi. Trombosit turun sampai 11.000 transfusi. Pokoknya transfusi itu 2 bulan tuh betul-betul kenyang lah transfusi itu. Tapi ya puji Tuhan saya bisa melewati dan malah nggak jadi kemo. Itu aja yang buat saya sesuatu yang tadinya kok orang lain tuh dokternya aja bilang mustahil gitu kayaknya. Tapi kok bisa bahwa setelah terus transfusi itu lama-lama kok naik, nggak turun lagi, kok naik, nggak turun lagi gitu. Itu aduh suatu yang sangat-sangat kalau kita bilang ya mujizat itulah kalau buat saya gitu. Waktu sebelum sering transfusi itu Ibu rasanya seperti apa Bu? Yang mengharuskan Ibu harus terus untuk transfusi? Ya, jadi tahu-tahu itu mulai dari September tahun 18. Pertama saya kembali ke Singapura. Pertama di stop dulu thalidomide itu. Kemudian setelah itu saya diperkirakan autoimun tapi tidak autoimun.
Kemudian di Singapura mereka penasaran apa sih penyakit apa sih. Jadi semua scan itu saya lewati, segala mau ada apa, scan apa aja saya lewati. Wah, nggak tahu deh. Pokoknya sebentar-sebentar tiap hari scan-nya lain-lain. Sampai pada akhirnya diputuskan saya MDS. Berapa lama sekali waktu itu untuk ininya Bu? Untuk transfusinya? Trombosit tiap minggu. Kalau darah itu 10 hari sekali. Terus leukositnya kan disuntik di daerah pusat ya. Disuntik leukogen kalau nggak salah apa ya, entah lupa namanya. Tapi itu sampai 5 kali. Terus turun 5 kali lagi. Turun lagi. Ampun deh saya sampai. Tapi aneh dan memang nyata bahwa saya bisa melewati itu dan mulanya darah merahnya yang naik. Jadi enggak, kan biasanya setelah 10 hari dia turun lagi, udah 10 turun jadi 7, 10 turun lagi jadi 7. Ini bukan 10 naik setengah jadi 10,5, naik gitu. Nah, itu sampai benar-benar amazing lah. Amazing sekali buat saya. Dan saya terlepas sejak itu setelah 2 bulan, jadi bulan akhir Februari saya udah lepas dengan transfusi apapun. Amin. Ya, Tuhan sayang Ibu. Ya, sangat sayang karena itu dikasih mujizat. Iya. Nggak nyangka ya Bu ya. Sekarang Iya. bisa kembali lagi normal, bisa aktif lagi seperti biasa. Dan nggak juga rajin. sesuatu yang jarang terjadi adalah orang yang remis. Remis itu artinya suruh tidur. Itu jarang sekali terjadi. Itu juga suatu mujizat. Karena banyak dari teman-teman setelah sekian lama, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, relapse, kena lagi gitu. Iya Bu, Ibu sampai sekarang tetap sehat, bisa beraktivitas lagi. Mungkin kita membahas pertanyaan di chat dulu ya Bu ya. Ya, mangga. Ini ada yang tanya, apakah ada pantangannya? Oh tidak, sama sekali tidak ada pantangan apapun. Seperti pernah waktu itu anak saya sempat tanya pada dokter, katanya kalau kena CA nggak boleh makan daging. Dokternya malah marah, percaya sama saya atau percaya sama orang? Kalau yang kena multiple myeloma, apalagi itu adalah sumsum tulang belakang, itu wajib makan protein. Jadi nggak ada pantangan apapun. Jadi kan ada yang bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua kita makan. Normal. Ya kita tahu sendiri deh. Masa kita mau makan daging 1 kilo? Iya. Ya, kita kan semua tahu apa yang cukuplah untuk kita. Ya, makan bebas ya Bu ya. Asal kita tahu porsinya. Iya. Jadi bukan berarti orang kanker nggak boleh makan enak ya Bu ya. Sampai sekarang kita masih bisa makan enak. Yanti juga bisa makan enak. Ya sama Bu. Oke, di chat kayaknya nggak ada lagi. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Ini ada saya lihat Pak Justinus bilang yang nggak boleh bolong itu RBA. Memang saya coba untuk selalu ikut RBA itu. Oke, dari tadi ngomongin RBA. Ini masih ada kesempatan. Mungkin Ibu Wanda bisa panggil salah satu gurunya untuk berbicara. Mungkin kita kasih waktu beberapa menit untuk berbicara mengenai RBA. Silahkan. Iya. Pak Justinus atau Ibu Betty mungkin bisa membantu saya untuk menerangkan sedikit tentang RBA itu.
Silakan Pak atau Ibu. Oke, silakan Pak Justinus atau Bu Betty. Siapa yang mau? Boleh. Nama saya Betty. Saya lokasinya di Bandung. Maaf Bu, suaranya mungkin lebih dekat. Oke. Nama saya Betty. Saya lokasinya di Bandung. Saya yang sejak Bu Wandan di Bandung ini yang hampir setiap hari latihan bersama di Bandung ya. Nah, kalau RBA itu rahasia berjalan alami, itu adalah satu teknik berjalan di mana kita mempergunakan tubuh kita itu tidak memaksa gerakannya, ya, supaya semua tubuh itu dapat bergerak secara alami. Karena itu kita sehari-hari itu tanpa kita sadari kita sering agak memaksa tubuh. Ya, misalnya waktu kita sudah mau buru-buru, itu kan badan itu agak kita tegangkan. Nah, kalau badan sudah tegang, tidak santai, tidak alami, itu kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendirinya itu jadi terhambat. Nah, jadi RBA atau rahasia berjalan alami itu teknik supaya pergerakan tubuh kita alami dan kemampuan penyembuhan alami tubuh itu bisa aktif lagi. Nah, jadi kalau kasusnya Bu Wandan, ya, bisa saya panggil Tante Wandan ya. Jadi Tante Wandan sering latihan RBA, ya. Jadi membiasakan tubuhnya itu lebih santai, bergeraknya lebih alami, sehingga kemampuan alami tubuh itu kan tubuh yang diciptakan oleh Tuhan itu kan sangat luar biasa ya, sebenarnya punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Nah, jadi dengan tubuh yang dibiarkan kemampuan menyembuhkan diri sendirinya aktif lagi, nah itu yang membantu penyembuhan Tante ya, dan juga peserta lain yang sudah belajar dan sudah sering latihan itu. Nah, cukup jelas kira-kira? Mungkin ada yang bertanya mengenai RBA. Jadi hanya berlatih jalan tanpa obat, tanpa apa. Ini mungkin ada meditasinya juga ya? Sebenarnya enggak ya. Jadi ada orang yang bilang, oh ini mirip dengan meditasi berjalan. Tapi kalau kami sih lebih melihatnya sebagai itu sebagai satu teknik ya, di mana tubuh kita dilepas semua ketegangannya, semua cengkraman yang tanpa kita sadari kita lakukan sehari-hari. Nah, dengan tubuhnya sudah lebih lepas santai, kemampuan penyembuhan alaminya ya yang kemudian regenerasi, memperbaiki yang rusak dan seterusnya. Atau mungkin Pak Justinus ada yang mau ditambahkan? Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bisa kedengar suara saya? Iya, kedengaran Pak. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Betty baru tadi, RBA itu singkatan dari rahasia berjalan alami. Seperti kita ketahui sebetulnya Tuhan waktu menciptakan tubuh kita itu sudah punya fungsi-fungsi untuk menyembuhkan diri sendiri. Misalnya gimana? Misalnya kita kepotong pisau. Potong pisau itu kan berdarah, kemudian kita kasih obat merah atau kita kasih tutupin, nah nanti kulitnya nutup sendiri. Nah, itu sebetulnya fungsi yang dimaksudkan dengan Bu Betty, bahwa tubuh kita punya fungsi alami untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi memang Tuhan memang sudah merancang tubuh kita seperti itu.
Misalnya tulang patah. Dokter itu kan nggak nyambungin, tapi dokter itu mendekatkan si tulang, kemudian dikasih supaya si tulangnya bagian yang patah itu jangan gerak. Nah, dengan berjalannya waktu si tulang nyambung sendiri. Nah, itu fungsi alami tubuh kita. Nah, seperti yang Bu Betty sampaikan tadi, karena dengan kita sehari-hari kita yang sibuk, yang buru-buru, fungsi-fungsi alami itu tidak aktif lagi di tubuh kita. Nah, karena tidak aktif lagi di tubuh kita, nah jadinya kita itu sering ada masalah pada waktu kita tidak memperhatikan kesehatan kita sehari-hari. Nah, di rahasia berjalan alami, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara berjalan supaya kita kan biasanya berjalan itu, oh saya mau dari poin A ke poin B. Kita nggak peduli yang lain. Yang penting tujuan saya ke cafe. Misalnya, oh saya mau ke WC, oh saya mau ke depan. Yang penting saya jalan. Nah, dengan rahasia berjalan alami itu, kita diajarkan bagaimana supaya kita itu saat berjalan ini bukan hanya untuk tujuan tercapai dari poin A ke poin B, tapi pada saat yang sama kita biarkan fungsi alami yang Tuhan sudah berikan ke kita itu bisa aktif lagi. Nah, jadi seperti yang tadi Bu Betty sampaikan, betul-betul ya kita juga tidak ada alat bantu, misalnya harus pakai sepatu khusus atau bagaimana. Bahkan kita sarankan kalau bisa pada waktu latihannya itu tanpa alas kaki. Jadi betul-betul enggak, dan kita juga tidak ada, Bapak Ibu harus minum obat ini atau itu, enggak ada sama sekali. Jadi betul-betul seperti yang Bu Wandan tadi sampaikan, kita biarkan fungsi alami itu aktif lagi, dengan seperti yang Bu Betty bilang, kita enggak buru-buru dan lain sebagainya. Nah, sehingga tubuh kita yang fungsi alaminya itu aktif lagi. Untuk latihan sehari-harinya mungkin kalau untuk yang awal-awal itu cuman berjalan dari posisi A ke posisi B, kita berjalan. Kalau untuk yang katakanlah punya masalah kesehatan, kita harapkan dapat berjalan paling tidak 1 jam sehari latihannya. Nah, 1 jam itu paling cuman berjalan beberapa puluh meter saja, bukan jadi memang ada langkahnya, ada jedanya. Ya, ada tekniknya ya, Pak. Ada tekniknya, betul. Oke. Kalau dulu waktu sebelum COVID di Bandung itu Bu Betty cukup aktif yang namanya Miracle Walking. Itu salah satu bagian dari RBA yang kita perkenalkan ke publik bisa mengikutinya secara free. Waktunya di setiap hari Minggu atau 2 minggu sekali di Car Free Day. Dulu sebelum COVID ada di beberapa kota besar, tetapi sampai sekarang karena COVID kita belum mulai lagi. Dulu Bu Wandan juga, saya dengar juga sering di Miracle Walking juga. Itu saja, mungkin ada pertanyaan lain. Iya, oke. Makasih buat Bu Betty, makasih buat Pak Justinus. Buat teman-teman yang mau penjelasan lagi mengenai RBA mungkin satu saat di Radio Good News bisa ada seminarnya ya Pak. Atau kalau yang mau tahu, terutama yang di Bandung, bisa kontak ke saya atau kontak ke Bu Wandan. Nanti kita kasih tahu tempatnya dan bisa kontak kemana ya. Ya. Makasih ya Pak Justinus, Bu Betty. Mau tanya Bu. Oke, silahkan. Ke Pak Justinus ya. Kalau di Jakarta di mana ya mencari itu pusat RBA
supaya bisa bertemu dengan komunitas RBA, Pak. Untuk di Jakarta saat ini kita memang belum ada pertemuan offline Oh, karena memang dari pusat belum mengizinkan. Saya dengar sudah mulai agak dikendorkan, tapi kita ada juga beberapa kali miracle walking lewat Zoom. oh, Jadi kalau untuk pusatnya di Jakarta itu di Kelapa Gading, kantor Kelapa pusatnya, Gading. betul. Tapi kalau komunitasnya, kalau dulu sebelum ada pandemi, kita ada miracle walking di Car Free Day di Sudirman, Oh ya, biasanya di dekat Semanggi dari Senayan. Kemudian juga ada beberapa di Tangerang juga ada. Kemudian di beberapa kota besar lainnya, di Semarang, di Surabaya, di Jogja. Kalau di Jogja di alun-alun utara kalau dulu. maksud Nah, ini saya juga untuk peserta awal gitu loh, gimana? betul. Kalau Belajar tekniknya. miracle walking itu juga bebas, Bu. Itu untuk publik, untuk peserta awal juga bisa. Ya, mungkin bisa cari juga di YouTube-nya ya, Pak ya. Betul, Ibu juga bisa mempelajari, Ya, itu dari ada YouTube. beberapa rekaman miracle walking di YouTube. Oh iya, ya. Terima kasih Pak Justinus. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Bu Wandan. Iya. Bu, ada pertanyaan. Kalau MDS kan Ibu merasa bahwa semua darahnya itu turun, HB, leukosit, trombosit turun. Kalau untuk MM-nya sebelum Ibu jatuh, apakah Ibu nggak ada gejala awal apa-apa atau ngerasa apa-apa gitu? Saya itu bulan Mei tahun 13 itu saya kayak orang kena ambeien. Ceritanya kayak ambeien, terus ya ambeien keluar darah ya, keluar darah, tapi bukan ambeien yang di luar, ambeien yang di dalam sampai di bukan endoskopi, di kolonoskopi, tapi tidak ada apa-apa. Kemudian saya sempat di CT scan, nggak ada apa-apa. Tapi tidak pernah waktu itu dokternya nggak ada yang ingat atau yang belum tahu untuk meriksa HB saya. Jadi dari HB sebenarnya udah bisa ketahuan dari apa? Blood count kita dari HB, trombosit, leukosit gitu udah mestinya kelihatan. Tapi saya tidak tahu. Sama sekali tidak, dari beberapa dokter yang waktu itu menangani saya tidak ada yang bilang, oh ini mengarah kemana, ke MM atau ke arah apa, nggak ada. Cuman memang saya merasakan capek, sering capek, kemudian sering ini apa namanya, kayak ya capek, lelah gitu ya. Dan kebetulan karena saya itu dosen, jadi di Jatinangor, jadi kalau saya pulang dari Jatinangor, saya udah nggak punya tenaga lagi. Sebelumnya saya sangat kuat lah. Itu selama setengah tahun sebelum saya jatuh. Mungkin saya jatuh itu juga karena mungkin ya lemah lah, HB-nya turun lah ya mungkin ya. Iya, karena lemes ya Bu ya? Ya, karena lemesnya itu. Tapi nggak pernah pusing gitu nggak Bu? Pusing nggak, cuma lemas, capek gitu. Oh. Ya, dan yang ya itu hanya buat yang lain. MM itu simptomnya macam-macam. Ada yang mulai dengan ginjal. Ginjalnya bermasalah. Tapi ternyata begitu ketahuan MM, diobati kemo MM, ginjalnya tahu-tahu sembuh sendiri, sembuh aja. Jadi nggak harus diuprak-aprik lah, nggak usah obat-obat ginjal tuh no way lagi. Kemudian hanya
dengan kemo MM. Terus begitu juga tulang belakang, ada yang sampai dioperasi tulang belakang katanya saraf kejepit, ada yang katanya bantalannya patah dan sebagainya. Nggak ketahuan. Jadi dokter syaraf, dokter tulang itu nggak ada yang kepikir. Tapi setelah ada yang, ya dokter juga ada yang pintar ya, bilang cobain periksa semua ini, lah ketahuan MM, ya udah hilang sakit tulang itu hilang semua. Oh ya, satu lagi saya mau kasih tahu bahwa tulang kita itu sangat rapuh, jadi kayak orang osteoporosis, rapuh, mudah patah. Karena itu kita harus di infus yang namanya someta. Someta itu adalah infus buat tulang, penguat tulang. Ya, someta itu ada macam-macam buat penguat tulang. Karena sangat rapuh tulang-tulangnya. Itu adalah salah satu simptom sebelum ketahuan MM. Tapi begitu ketahuan MM, kemo MM, tulang sehat lagi. Itu aneh gitu. Jadi semua itu hanya tadinya dikiranya saraf kejepit, dikiranya ginjal, taunya MM. Jadi banyak dokter yang sampai hari ini juga tidak sadar kalau kita kena seolah-olah kenanya di ginjal, coba periksa yang lain. Tidak, mereka ya ginjal aja diupek-upek gitu, dikasih obat ya nggak baik-baik gitu, nggak sehat-sehat. Tapi begitu ada yang dokter yang bilang coba periksa ini yang hubungannya dengan darah, langsung bisa ketahuan. Iya, makasih Bu. Jadi gejalanya tuh bisa beda-beda ya Bu ya? Iya. Gejalanya ada yang ginjal, ada yang tulang belakang, ada yang rapuh lah, tulangnya rapuh gitu. Jadi gampang jatuh, gampang patah pahanya atau tangannya atau apa gitu. Mudah sekali. Ibu sempat disuntik someta? Iya, setahun. Oh, setahun. Ya. Kayak 12 kali jadi ya Bu ya? Iya. Itu sebelum sebelum MM? Sesudah MM, sesudah saya ketahuan MM. Jadi sebulan sekali disuntik. Kemudian setelah saya selesai, udah balik ke Indonesia, ada namanya, saya lupa itu sama dokter Ame, setahun sekali. Baru berhenti 2 tahun terakhir ini. Jadi terus setahun sekali karena saya disuruh periksa bone apa ya? Bone scan. Bone scan, bukan bone marrow, bone scan. Ya, untuk tahu kepadatan tulang. Jadi kepadatan tulang kemudian di infus setahun sekali. Obatnya sama kayak someta tapi yang setahun sekali. Oke, Bu. Ibu sempat sesudah kena MM sempat masih kerja jadi dosen berapa lama, Bu? Enggak. Oh, udah langsung berhenti. Aneh, saya kena pensiun, saya pulang bulan Juli, bulan Agustus saya udah pensiun. Jadi ya udah begitu pulang saya udah pensiun lah. SK pensiunnya udah keluar. Jadi waktunya tepat ya, waktu Tuhan itu memang selalu tepat ya Bu ya? Ya itu yang juga aneh gitu. Memang Tuhan punya kehendak yang kita tidak tahu. Dan sampai hari ini saya masih bisa begini juga itu atas kehendak Tuhan. Karena saya rasakan bahwa saya masih punya tugas yang harus saya bantu Tuhan dalam suatu bidang, membantu orang, menolong orang, ataupun banyak saya kasih info sama orang yang intinya adalah membantu Tuhan untuk ya seperti hari ini gitu.
saya bisa diwawancara ini juga suatu yang nggak pernah saya sangka bakal diwawancara. Ya, kita berterima kasih ke Tuhan untuk berkatnya dan kita bagikan juga berkat Tuhan untuk orang lain ya Bu ya. Iya, karena itulah tujuan kita ya. Jadi waktu saya sakit itu juga saya bilang kalau Yanti punya nazar untuk ini, saya nazarnya waktu itu saya akan membantu orang yang kena MM gitu. Jadi kalau saya tahu ada orang yang kena MM dan bingung, gelisah dan sebagainya, saya datangi. Biarpun itu di Jakarta, saya datangi, terus saya kasih info bahwa nggak usah takut, MM itu bisa sembuh, MM itu masih bisa hidup cukup lama, ya sekehendak Tuhan tentu. Tapi saya bantu dengan cara itu. Iya Bu. Kita berbagi semangat, berbagi dukungan ya Bu ya. Ya. Kita bisa kolaborasi juga di BCS dan Ya. bisa juga kolaborasi di kota-kota yang lain juga. Iya. Jadi sempat saya juga, enggak ya, belum ya. Saya belum pernah di BCS Belum. ada satu gitu, tapi ya karena BCS itu lebih banyak ke payudara, saya kira MM tuh yang saya tahu hanya 2, yaitu Ibu Budiati dan saya. Iya, masih jarang sih. Atau mungkin banyak yang belum tahu juga Bu, atau mungkin banyak yang nggak mau ketahuan juga. Iya, dan kami memang punya komunitas WA khusus untuk multiple myeloma. Dan itu dari seluruh Indonesia ya. Ada yang orang Aceh, orang Padang, sampai orang Bali dan sebagainya, Kalimantan, Sulawesi, itu jadi anggota dari WA group kita. Jadi betul-betul Indonesia itu, Pak. Ya berarti sebenarnya udah banyak ya Bu ya. Yang di luar negeri. Dan di luar negeri ada 250 gitu kira-kira. Yang anggotanya yang ada di dalam list daftar anggotanya. Cukup banyak. Ternyata. Tapi sayangnya banyak yang tidak tertangani dengan baik karena banyak daerah yang tidak punya dokter spesialis khusus onkologi dan hematologi. Ya. Banyak daerah yang memang dokter hematonya belum ada ya Bu ya. Ya. Ya, kita Dan doa. untuk MM itu nggak bisa dokter onkologi yang sembarangan, harus ada hema dan onko gitu. Ya, kita berdoa. Oke, ada yang. Ya, Silakan yang mau bertanya. Yuk, silakan Hen. Bu Yanti. Yuk, silakan Bu Heni. Semuanya. Ya, selamat pagi Bu Wanda. Senang sekali Bu Wanda telah memberikan sharing, testimoni, menjadi berkah buat kita semuanya, baik yang pengobatan maupun yang sudah sehat. Nah, Ibu saya mau nanya, ini kan pengalaman Ibu dirawat di Singapura ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu bisa nggak ceritakan kalau seandainya seperti MDS ini mungkin secara ekonomi ada saudara-saudara kita yang kurang mampu, apakah juga bisa ditangani oleh dokter-dokter kita di Indonesia? Bisa. Mohon barangkali pandangan Ibu. Yang kedua, apakah obat-obatannya juga yang tersedia di Singapura yang Ibu dapatkan, apakah tersedia juga di Indonesia berdasarkan dari WA group Ibu? Itu aja Bu, terima kasih. Ya. Dari MMI yang sekitar 230-250 orang itu hanya 10, nggak ada sampai 10% lah. 5% yang berobat di Singapura. Yang 95% itu berobat di Indonesia dengan dokter Indonesia. Dan obat-obatannya sama. Waktu saya MDS juga, waktu itu dokter Singapura udah kasih bukan perintah, mereka email-emailan dan mengatakan bahwa
bisa dilakukan di Indonesia dengan obat yang sama dengan Singapura. Oke, puji Tuhan. Jadi Ya. waktu itu Dokter Ame ya, dokter Singapura dengan Dokter Ame, karena saya bilang dokter saya di Bandung ini adalah Dokter Ame. Baik Ibu, terima Jadi kasih banyak. bisa. Ya. 95% udah di Indonesia. Baik. 95%. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Sehat sama-sama. selalu, tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Semangat, Yanti. ya. Iya, makasih Hen. Hen ini adalah wakil ketua perhimpunan perawat ya Hen ya. Jadi banyak nanyanya untuk itu. Tapi seperti yang tadi Iya. Ibu Wanda bilang bahwa pengobatannya memang dilakukan di Indonesia. Hanya pertama aja waktu baru pertama ketahuan berobat di luar negeri. Tapi sisanya oleh dokter Indonesia dan obat-obat di Indonesia Hen. Ya, puji Ya. Tuhan. Terima kasih Bu Yanti. Ya. Mungkin saya tambahkan, Ya, dulu Bu. waktu 9 tahun yang lalu di Indonesia belum ada yang namanya transplantasi. Tapi sekarang di Surabaya, di Semarang sudah ada transplantasi dan berhasil. Baik Ibu, baik ya. Oke, di Baik. Indonesia juga bisa, dengan BPJS sebagian bisa. Oke, ya. Terima kasih Ibu Wanda. Sehat selalu ya. Terima kasih Bu Yanti. Tuh, sama-sama Hen. Bu Anan ini di chat ada pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi mengenai MM itu adalah sel darah merah, sel darah putih atau tulang belakang ya? Plasma darah. Plasma darah itu ada pabriknya darah di dalam badan kita yang ada di sumsum tulang belakang. Jadi plasma darah itu adanya letaknya di sumsum tulang belakang kita. Oke, Bu Teti yang bertanya, jawabannya bagaimana? Cukup puas atau ada yang mau ditanya lagi? Boleh, silahkan. Mungkin bisa langsung aja nanya, Bu Teti. Kalau belum puas atau masih ada yang mau ditanya? Oke, makasih penjelasannya. Soalnya multiple myeloma ini kan jarang ya, sangat-sangat jarang terjadi dan sangat jarang dibahas juga gitu. Jadi kalau kemarin saya baca-baca di Google itu kan darah putih gitu ya. Jadi saya agak bingung. Bukan darah putih, plasma. Gitu. Ya. Tapi dia prosesnya itu seperti itu yang saya baca di Google gitu. Jadi saya mohon penjelasan lagi seperti apa. Nah, mungkin ada juga yang belum mengerti plasma ini apa misalnya. Terus kalau misalnya kita kena itu mesti bagaimana, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya sama Bu Wanda bahwa ada perkumpulannya gitu ya. Iya. Ya. Oke, Jadi, terima kasih. Jadi sebenarnya plasma itu kalau kita kan punya pabrik apa gitu ya. Ini pabrik darah kita itu adanya di tulang belakang, tulang sumsum ya. Jadi di stem cell atau stem cell. Orang kan sekarang lagi sibuk stem cell yang katanya stem cell itu bisa jadi muda lagi dan sebagainya. Jadi itu adalah stem cell dan biasanya yang dibicarakan orang adalah stem cell dari binatang. Stem cell dari binatang katanya suplemen ini yang pakai stem cell itu dari binatang. Tapi kita punya stem cell sendiri yaitu sumsum tulang belakang kita. Jadi bukan darah putih tapi stem cell atau ya istilahnya plasma darah. Oke, jadi yang diserangnya itu plasmanya gitu ya. Yang diserang bisa dibetulkan pakai stem cell dia bisa di recovery gitu ya Bu Wandan ya. Iya, bisa di recovery, tapi bukan stem cell dari orang lain. Kalau leukemia, sedikit saya ceritakan, kalau leukemia itu dari orang lain, yaitu saudara, biasanya saudara dekat, atau yang namanya bayi itu kan punya, apa sih namanya? Plasenta. Plasenta itu untuk leukemia. Tapi kalau yang namanya
MM itu dari diri sendiri. Dibersihkan, dicuci, terus kemudian nanti dimasukkan kembali. Oke, makasih Bu Wanda. Silakan dilanjut Bu Yanti. Yuk, makasih Bu Andan, makasih juga Bu Teti pertanyaannya. Mungkin ada juga yang mau bertanya langsung, silakan. Mungkin kalau ada gejala apa lebih baik juga periksa ke dokter hemato ya Bu ya. Iya. Jadi dia lebih mengerti mengenai darah. Itu ya Bu Andan. Ya, karena banyak dokter ya untuk jadi hematolog itu kan harus lewat spesialis penyakit dalam. Tapi spesialis penyakit dalam itu tidak mendalami yang namanya darah atau leukemia atau MM atau getah bening. Iya, ada lagi pertanyaan? Ibu Yanti, itu Dokter Megawati, boleh juga dibuka chatnya, Dokter Mega, beliau ingin bertanya. Silakan Dokter Mega. Boleh, silakan Dokter. Dokter Mega. Dari host mungkin bisa buka Dokter Mega. Halo, Dokter Mega, bisa langsung silakan. Mungkin ada kendala Bu Yanti di Dokter Meganya. Iya, pertanyaan di chatnya Dokter Mega itu, izin Bu Wanda mau bertanya, sebelum jatuh dan ketahuan MM, apakah ada keluhan awal seperti lemas, capek, dan sebagainya? Itu yang ditanyakan oleh Dokter Mega. Silakan, mungkin Dokter Mega lagi praktek. Iya, silakan Ibu Wanda, jawab. Sebenarnya tadi udah dijawab ya. Kita udah jawab bahwa saya merasakan gejala sebelumnya yang sebelum saya tahu bahwa saya kena MM itu adalah capek, lemes gitu ya, capek, lemes. Kemudian saya sempat seperti berdarah, jadi kayak ambeien tapi di dalam sampai di bukan endoskopi, kolonoskopi juga udah pernah sampai 2 kali, 3 kali saya di kolonoskopi, tapi tidak ada apa-apa. Jadi kolonnya bagus gitu loh. Kolon kan usus ya, usus-ususnya bagus. Jadi bukan di usus, adanya hanya di sumsum tulang belakang, di plasma darah. Dan itu memang membuat banyak yang lelah, capek, kena HPN kayak saraf kejepit, ada yang sampai dioperasi di sekup katanya kenapa nih sumsum tulang belakangnya kok kayak hancur, aneh kok sumsum tulang belakang hancur, kok dokter bedah tulangnya kok nggak sadar kalau itu ada sesuatu. Kalau kata saya tidak mengalami, tapi ada yang teman MM yang mengalami sampai setahun, diutak-atik tuh tulang belakang, baru ketahuan kalau dia MS. Ya, tidak mendalami mengenai darah kan Bu? Iya, tidak mendalami darah, dan sayangnya sebenarnya kalau kata saya di Indonesia itu mestinya pengetahuan tentang CA, cancer, itu harusnya diberikan pada semua dokter, dari mulai dokter yang ya umum lah sampai dokter-dokter kayak orto, dokter syaraf, dokter bedah dan sebagainya, untuk tahu MM itu atau itu kenapa jadi begini, karena ada simptom-simptom sebelumnya yaitu lemas, kemudian tulangnya keropos, atau bukan diabetes, ginjal ya. Ada yang sampai ginjalnya katanya suruh cuci darah, tapi ternyata bukan cuci darah, nggak ada hubungan dengan cuci darah.
hubungannya dengan MM gitu. Ya, mudah-mudahan ke depannya banyak orang yang bisa langsung cepat ketahuan ya Bu ya. Iya, karena ada yang sampai setahun baru ketahuan. Ya, kalau Untung cepat. saya tuh kalau blessing ya, itu juga blessing in the sky, Tuhan memberi tahu dengan saya jatuh jadi ketahuan. Kalau enggak saya nggak tahu. Benar-benar saya nggak tahu. Ya, di balik musibah pasti ada yang positif ya Bu. Iya, karena itu saya bilang semua itu mujizat Tuhan. Iya, masih ada yang mau bertanya atau Iya, satu sudah. Bu Wandan mau Ya. minta izin. Ini ada beberapa orang chat saya, WA saya, boleh nggak nomor teleponnya dikasih ke chat untuk mereka catat. Kalau boleh saya catat atau ibu ya sendiri yang boleh catat di chat nomor ibu, karena mungkin ada yang mau komunikasi langsung secara pribadi. Apakah boleh? Oh, boleh. Tapi saya bingung. Saya tuh gaptek. Jadi kalau ngechat Sebutin aja Bu. Ibu Ya, disebutin aja. Nomor Nanti HP saya aja. ya, Nomor Iya, HP saya disebut. aja. Iya, disebutin aja. 081 2202 8122. Oke, diulang lagi Bu. 081 2202 8122. Oke. Mungkin tadi udah ada yang catat juga ya. Iya. Kalau misalnya ada yang belum itu, mungkin nanti bisa tanya ke Pak Yakub nanti bisa tanya lagi ke saya. Atau Pak Yakub juga kan udah ada ya. Oh, ini ada Ibu Teti, nama komunitasnya itu MMI, Multiple Myeloma Indonesia. Tapi kalau mau cari MMI aja, udah tahu. Dan di situ kalau komunitas itu kita saling membantu, kita saling memberi info. Jadi kalau yang lagi sedih atau apa, kita pun akan bantu untuk menguatkan. Itu komunitas MMI. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Masih ada waktu. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, ya mungkin kita bisa minta kata penutup dari Bu Wandan atau ada pesan-pesan tertentu buat kita Bu. Kalau saya boleh katakan bahwa CA itu kita nggak tahu kan kita kena CA apa, tapi kita kalau sampai ini kenapa saya capek, kenapa saya osteoporosis, kenapa saya kayak saraf kejepit atau apa seperti yang tadi saya katakan, tolong dicek ke dokter lain. Jangan hanya satu dokter, tapi kita second opinion atau malah third opinion. Yang ketiga, supaya benar-benar cepat tertangani. Satu, karena ya namanya cancer ya, kalau lama ya makin berat lah cancer itu. Kedua, kalau sudah tertangani, percaya sama dokter KHOM-nya atau dokter yang menangani. Jangan, aduh mengeluh, kenapa gini? Karena efek samping itu banyak. Jadi kalau kita di kemo apapun lah, saya bilang pasti ada efek samping. Ada yang mual, ada yang rambut rontok. Ya kita alami semua yang namanya rambut rontok, mual dan sebagainya. Ya pasti ada caranya, tanyakan selalu ke dokter. Jangan percaya sama dalam tanda petik apa orang pintar lah gitu ya. Jangan percaya. Kalau saya percayanya ya kita serahkan itu ke dokter dan kita berdoa bahwa Tuhanlah yang akan memberi jalan pada kita. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Sampai kapan hidup kita pun kita tidak tahu. Seperti orang bilang, aduh kamu kelihatan sehat, oke, terima kasih. Tapi sampai kapan hanya Tuhan, bukan kita. Manusia tidak tahu sampai kapan kita hiduplah
katakanlah, tapi kita berusaha dalam hidup ini, kita berusaha sebaik-baiknya. Dan selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan mengatur kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya lah kalau dibilangin. Mau agama apapun harus perlu Tuhan. Iya, terima kasih sekali Bu Andan. Kita sudah mendengarkan semua kesaksian Ibu Andan. Sehat dan maju terus di pelayanannya Bu Andan. Kita percaya kita pergunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Saya kembalikan acara ini kepada Ibu Maria. Silakan Mar. Luar biasa Ibu Wandansari, sampai speechless saya. Terima kasih. Luar biasa, kita belajar banyak ya hari ini. Semua yang hadir, semua merasa terkesima dan kita menjadi lebih terbuka sekarang. Oh ya ternyata MM ini juga ada loh di antara kita gitu. Dan saat ini ternyata MM juga sudah bisa ya di cover sama BPJS ya, seperti tadi yang Bu Wanda sampaikan. Jadi sahabat pendengar Good News, kita tidak perlu khawatir ketika memang terdiagnosis terkena MM. Mari kita berobat secara benar karena penyakit kanker itu kan sesuatu yang medis ya, bukan mistis. Jadi kita tidak perlu khawatir, datanglah ke dokter onkolog terdekat yang kita tahu atau kita belum tahu, kita tinggal googling saat ini. Dan kalau memang kita butuh informasi-informasi, silakan Bapak Ibu juga bisa mendatangi yang namanya komunitas kanker. Komunitas kanker ini sekarang banyak ya. Nah, seperti tadi Bu Wandan sudah sampaikan, ada juga komunitas MMI ya. Tadi ya myeloma ini ya multiple myeloma myeloma iya Indonesia. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebih, kita tidak perlu takut yang berlebih karena di dalam Injil Matius 10 ayat 8 juga dikatakan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kita juga harus memberikan secara cuma-cuma. Mari kita berbagi berkat kepada semua orang. Betul ya Bu Wandan? Iya, terima kasih Bu Yanti juga, Ibu Wandan. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom bersama dengan kami saat ini. Dan Senin depan kita juga akan kembali dengan narasumber yang juga menarik ya, dengan Bapak Chandra dan Ibu Rida sebagai caregivers cerebral palsy ya. Jadi tidak hanya yang sakit, tidak hanya survivor yang terus berbagi, namun kadang kita lupa sama yang di belakang kita. Caregiver itu juga sangat-sangat menjadi faktor utama ya di dalam penyembuhan seorang pasien. Ya, jadi sebelum kami tutup, saya Vansia Maria bersama dengan Ibu Yanti Setiawadi mohon pamit diri dan kita akan mohon Bapak Yakub Cia untuk membawakan doa untuk kita semua, terlebih untuk Ibu Wandansari. Silakan Pak Yakub Cia. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa buat acara kita pada hari ini yang sangat luar biasa memberkati. Dan sebelum saya berdoa, saya informasikan buat teman-teman semua. Tadi ada WA juga dari saya, ada jemaat yang di gereja menanyakan apakah bisa saya komunikasi dengan tim RBA ini. Saya bilang oke, nanti saya undang narasumber ini, jadi pastikanlah Bapak Ibu Saudara tanggal 27 dan terakhir saya akan undang Ibu Betty dan Pak Justinus, sekaligus dua narasumber ini akan kita ajak ngobrol mengenai RBA ya. Bukan MBA ya, RBA ya. Kalau MBA itu master, tapi ini RBA yang akan menolong kita ya untuk semua, khususnya buat para lansia ya. Saya sangat tertarik sekali dengan para lansia juga ya. Banyak yang tulang sudah kropos dan mungkin ada teknik-teknik, ada trik-trik yang akan diajarkan oleh dua narasumber kita buat
Senin terakhir, yaitu tanggal 27 ya, Ibu Betty dan Pak Justinus ya. Dua narasumber jaraknya berbeda nih antara Jawa Barat dengan Jakarta ya, kita gabungkan, dan yang nonton di daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan mendengarkan acara kita ini sangat memberkati. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa buat Ibu Wandansari Tuhan yang sudah menjadi narasumber yang sangat luar biasa. Tuhan, biarlah kami berdoa secara khusus, berikan terus kesehatan kepada dia, dan Tuhan terus sempurnakan sakitnya ini Tuhan, dan Engkau yang pulihkan Bapa, sehingga dia boleh terus menjadi kesaksian buat banyak orang bagaimana tangan Tuhan yang sangat luar biasa, terjadi mujizat yang Tuhan sudah berikan buat Ibu Wandansari. Dan kami menyerahkan juga Tuhan buat sahabat teman daripada Ibu Wandansari, kami serahkan juga khususnya buat Pak Justinus dan Ibu Betty yang terus mengarahkan buat Ibu Wandansari bagaimana dia harus bergerak, bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus melakukan terapi demi terapi. Tuhan tolong kami serahkan juga beliau ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan buat teman-teman kami yang ada di Zoom, dan kami berdoa juga buat teman-teman kami yang ada di radio dari Sabang sampai Merauke ini. Tuhan memberkati dan Tuhan boleh menolong, dan biar siaran ini terus menjadi berkat dan menjadi kesukaan bagi banyak orang untuk menikmati acara ini Tuhan. Kami menyerahkan juga buat Ibu Valencia Maria dan Ibu Yanti yang sudah menjadi host, yang menjadi pendamping dalam acara obrolan kita pada hari ini. Tuhan juga memberkati aktivitas mereka, kegiatan mereka. Tuhan, kami percaya selesai dari acara ini, Tuhan sudah siapkan berkat buat kami semuanya. Dengan itu kami boleh bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan. Terpujilah nama Bapa, Engkau baik adanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, dan saya serahkan kepada Pak Yusa. Segala yang terjadi. Ya, silakan saudara yang di ruang Zoom mungkin masih Terima kasih Pak Justinus. Ya, silakan. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Bu Valencia, terima kasih Bu Wandan. Betty. Sehat selalu. Semangat ya Bu Wandan. Ya, semangat. Hati yang gembira adalah obat. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menyapa Ibu Wandan, silakan. Ya, buka mic-nya, buka yang videonya. Ya, silakan. Salam buat teman-teman CISD semua ya dari Bandung. Salam juga buat teman-teman BCS. Ya, Mbak Heni, apa kita foto bersama? Kita Ya, foto dulu, foto dulu. Bu Teti. Bisa nggak Mari Ci kita foto Teti? bersama. Silakan, nanti Bu Teti akan ambil gambarnya. Halo, Mbak Oke, Heni. tadi saya udah Apa share. kabar? Halo Mbak Maria, Tapi terima belum kasih pada banyak. dibuka, ya dibuka yuk. Seneng Sampai lupa banget foto ya. Ibu Esther, tolong Ibu Esther boleh juga ambil fotonya Bu Esther. Ya, karena Bu Teti lagi mengalami kendala. Saya nggak bisa karena saya pakai HP. Udah dibuka. Oh ya, buka videonya, Yuk, Ibu Teti mau siap foto. 1, 2, 3. Oke, udah ada yang keluar juga ya. Ya, Papa ya ada aja ya ada. Terima kasih. Sehat ya. Semuanya. Ya, semuanya sehat ya buat teman-teman BCS. Ya, makasih Mas. Selamat pagi. Semua Halo Tante Lucia. Apa kabar? izin live ya. Yuk, izin pamit ya. Nah, izin pamit. Izin pamit. Ya, semua Wanda sehat selalu, Tuhan berkati. Ya, amin. Ya, Cian. Oke, saudaraku, hitungan ketiga and meeting for all. 3, 2, 1 and meeting for all. See you.